Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman, mahasiswa Universitas Pancasakti Bekasi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang kurikulum. Jadi kurikulum sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu kerir yang artinya pelari dan kurir yang berarti tempat berpacu. Jadi istilah kurikulum ini berasal dari dunia olahraga pada zaman Romawi kuno di Yunani yang mengandung pengertian suatu jarak yang harus ditempuh oleh pelari dari garis start sampai ke garis finish. Sedangkan menurut para ahli, ini banyak sekali yang mendefinisikan tentang kurikulum. Di antaranya ada Crow and Crow, berkata bahwa kurikulum adalah rancangan pengajaran atau sejumlah mata pelajaran yang disusun secara sistematis untuk menyelesaikan suatu program yang memperoleh ijazah. Ada Carter V. Good dalam Olivia katakan bahwa kurikulum adalah kelompok pengajaran yang sistematik atau urutan subjek yang dipersyaratkan untuk lulus atau sertifikasi dalam pelajaran mayor, misalnya kurikulum pelajaran sosial, kurikulum pendidikan fisika. Jadi kurikulum itu sendiri adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta didik atau peserta pelajaran dalam satu periode jenjang. Sejarah kurikulum sendiri di Indonesia banyak sekali mengalami perubahan atau pembaruan. Hal ini mengikuti perkembangan dunia pendidikan yang semakin modern dan tentunya karena faktor perkembangan zaman. Awal di Indonesia tahun 1947 yang dikenal dengan kurikulum rencana pelajaran, kemudian tahun 1952, 1964 yang lebih dikenal dengan kurikulum Pancawardana. Kemudian masuk zaman era Orde Lama, Presiden Soeharto 1968. Kemudian ada pembaruan kembali kurikulum ke 1975. Kemudian 1984, 1999, dan tahun 2004 yang lebih dikenal dengan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Kemudian 2006 ada perubahan kembali, yaitu yang lebih dikenal dengan kurikulum tingkat satuan pelajaran, dan ada perubahan kembali pada tahun kurikulum periode 2013. Jadi 2013 itu merupakan penyempurnaan atau modifikasi dan pemutakhiran dari kurikulum yang sebelum-sebelumnya. Adapun konsep kurikulum yaitu konsep yang berkembang sejalan dengan perkembangan teori dan praktek dalam pendidikan. Jadi konsep kurikulum dapat juga berarti suatu konsep-konsep yang bervariasi sesuai dengan aliran atau teori pendidikan yang dianut. Jadi menurut Sutrisno, disebutkan ada 3 konsep kurikulum. Yang pertama yaitu kurikulum sebagai substansi, kurikulum sebagai sistem, dan kurikulum sebagai bidang studi. Kurikulum itu sendiri memiliki 5 komponen utama yang menurut terakhir itu adalah satu hal yang penting. Yang pertama adalah tujuan, kedua materi, ketiga strategi pembelajaran, keempat organisasi kurikulum, dan yang kelima adalah evaluasi. Jadi kelima komponen tersebut memiliki keterkaitan yang erat dan tidak dapat dipisahkan. Kurikulum ini dalam pengembangannya ada pihak-pihak yang terlibat, yang diantaranya adalah peranan para administrator pendidikan, peranan para ahli, yang tentu ahli dalam bidang pendidikan dan menyesuaikan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah. Kemudian peranan para guru, peranan para orang tua, peranan komite, dan peranan masyarakat lainnya. Jadi kurikulum pendidikan itu mengalami banyak perubahan tentu pada saat ini di era pandemi pun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia menerbitkan suatu keputusan
di tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan kurikulum pada satuan pendidikan dalam kondisi khusus. Jadi satuan pendidikan dalam kondisi khusus ini dapat menggunakan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik, tentu menyesuaikan kondisi saat ini. Jadi kurikulum pada satuan pendidikan dalam kondisi khusus ini memberikan fleksibilitas bagi sekolah untuk memilih kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran mahasiswa. Misalnya di area-area atau wilayah-wilayah yang termasuk zona merah masih menggunakan sistem daring atau belajar secara virtual. Mudah-mudahan sedikit apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita semua tentang kurikulum. Terima kasih. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.